Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Layanisatul Ain dengan nomor NIM 091058022218 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baik, di sini saya akan membahas lagi materi tentang belajar kognitivisme. Di sini ada 4 bagan, yaitu 1. Konsep dasar kognitivisme, 2. Tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme, dan ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme, 4. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Di materi pertama, konsep dasar kognitivisme. Konsep dasar kognitivisme, kognitif, berasal dari kata cognition, yang berarti pengertian, mengerti. Istilah kognitif secara umum sekarang digunakan sebagai salah satu ranah kaitannya dengan manusia, yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Teori belajar kognitif lahir dari respon terhadap ketidakpuasan dengan teori behaviorisme yang selalu menekankan kepada perilaku sebagai hasil belajar. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar kognitivisme sebagai teori yang menekankan kepada proses berpikir, beranggapan bahwa perilaku tercipta dari persepsi dan pemahaman seseorang akan keadaan dalam pembelajaran yang diikuti, sehingga teori belajar ini dikenal juga dengan sebutan model perseptual. Suyono dan Haryanto mengemukakan 2 pemikiran pokok dari kognitivisme adalah teori pemrosesan informasi dan teori skema. Kemudian, materi kedua, tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Menurut Jerome S. Brun adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan kognitif. Menurut Brun, anak harus belajar aktif di dalam kelas. Anak harapannya belajar dengan menemukan discover learning. Pada dasarnya, belajar merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Selanjutnya, menurut David P. Ausubel. Menurut Ausubel, ada 2 jenis belajar. 1. Belajar bermakna. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Kedua, belajar menghafal. Belajar menghafal adalah peserta didik berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Selanjutnya, ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran, yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir, anak usia prasekolah dan awal sekolah. Dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antara peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Prinsip kognitivisme banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Pembelajar lebih mampu mengingat dan memahami suatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu.
Kedua, penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. Ketiga, belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. Konsekuensinya, proses pembelajaran harus lebih memberi ruang yang luas agar peserta didik mengembangkan kualitas intelektualnya. Materi keempat tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. Selain itu, sukar dipraktekkan secara murni sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Baik, itulah tadi materi tentang belajar kognitivisme. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.